Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer yang telah ikut seleksi P3K tahap 2, formasi tahun anggaran 2024 yang baru dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Demikian dengan pengumumannya yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara bahwa setelah seleksi P3K tahap 2 selesai, maka pengumumannya secara resmi nanti akan disampaikan di waktu yang cepat, yaitu di bulan Juni ini juga Bapak Ibu. Itu pengumuman yang sedang dinantikan oleh Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil resmi mengenai seleksi P3K tahap 2 tahun 2024. Tentunya ini merupakan informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, kapan kira-kira pengumumannya akan disampaikan oleh pemerintah. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu silahkan ikuti informasinya sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 tahun 2024 kembali mengalami perubahan. Dahulu telah disampaikan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan pada tanggal 22 Mei sampai 31 Mei 2025. Peserta yang lolos pada seleksi P3K pada tahap kompetensi pada beberapa waktu yang lalu kembali harus menunda rasa penasaran untuk melihat hasilnya. Pasalnya, jadwal yang semula harusnya diumumkan pada Rabu 22 Mei 2025, diumumkan tentunya itu adalah satu hal yang perlu disyukurin. Tetapi, jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya diundur hingga pertengahan Juni nantinya Bapak Ibu ya. Apakah benar nantinya pada pertengahan Juni atau tidak, tentu setelah diumumkan secara resmi nantinya baru dianggap sah Bapak Ibu. Hal ini telah resmi diumumkan dalam Surat Edaran BKN nomor 6540 garing B datar KS titik 04.01 garing SD garing E 2025 tanggal 30 April 2025 terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024. Walau baru dilaksanakan pada tahun 2025 tahun ini, tetapi hasilnya tetap mewujudkan komitmen pemerintah untuk menuntaskan seluruh honorer berdasarkan apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Suharmen, itu penyesuaian jadwal dilakukan berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2024. Penyesuaian seleksi kompetensi ini telah dilakukan sejak 22 April 2025 yang meliputi seleksi di kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pusat, kantor regional UPT BKN, sementara pada titik lokasi mandiri BKN dilaksanakan pada 5 Mei 2025. Meskipun demikian, terdapat beberapa kriteria yang telah disepakati secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai peserta yang bisa dianggap lolos pada tahap ini. Nah, tentu ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, karena ini juga merupakan satu hal yang memang ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap hasil yang telah ditempuh oleh Bapak Ibu honorer pada seleksi P3K tahap 2 2024, tentunya itu juga yang dilaksanakan pada tahun 2025 tahun ini. Kriteria optimalisasi kelulusan P3K 2024 tahap 2. Sekedar informasi, panitia seleksi atau Panselnas yang akan lakukan optimalisasi formasi dalam seleksi P3K 2024 tahap 2 ini. Optimalisasi formasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan tenaga aparatur sipil negara, khususnya di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan teknis, terpenuhi secara merata dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.
di mana dalam konteks optimalisasi formasi dalam seleksi P3K 2024 tahap 2 ini adalah kebijakan yang diterapkan Panselnas untuk memaksimalkan pemenuhan formasi aparatur sipil negara yang masih kosong setelah seleksi kompetensi tahap 2. Selain itu, optimalisasi ini ditujukan kepada peserta yang sudah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, tetapi belum lulus karena peringkatnya belum cukup tinggi pada formasi yang dilamar. Tentu itu juga adalah salah satu hal yang perlu dipikirkan bagaimana cara untuk menuntaskan para honorer yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme optimalisasi, peserta yang memenuhi kriteria tersebut dapat dipertimbangkan untuk menempati formasi lain yang masih tersedia dan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Dengan demikian, peluang untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara tetap terbuka bagi mereka. Adapun kriteria optimalisasi P3K formasi tahun anggaran 2024 khususnya di tahap 2 ini akan dipastikan mengisi formasi kosong agar terisi secara optimal. Dengan demikian, perlu kita ketahui Bapak Ibu, apa kira-kira kriteria tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Optimalisasi dilakukan berdasarkan prioritas dan latar belakang peserta yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara. Berikut ini Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama apa kira-kira kriteria tersebut. Yang pertama, pelamar prioritas, termasuk tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, atau peserta lain yang ditetapkan sebagai prioritas oleh instansi terkait. Yang kedua, ex tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan formasi. Yang ketiga, pegawai non-aparatur sipil negara yang terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah, baik di unit kerja yang sama maupun berbeda. Yang keempat, pegawai yang telah bekerja aktif secara terus-menerus minimal 2 tahun terakhir di instansi pemerintah. Yang kelima, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar dalam database Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keenam, peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu kriteria yang ketujuh, yaitu peserta yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tetapi belum berhasil mengisi formasi juga dapat dipertimbangkan sebagai P3K per waktu sesuai kebijakan terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah Bapak Ibu, dalam hal pengumuman nantinya perlu kita ketahui bersama, kode kelulusan P3K 2024 khususnya tahap 2, selain kriteria kelulusan peserta, ternyata ada hal yang tak kalah penting untuk diketahui. Satu di antaranya adalah pengenalan kode kelulusan peserta saat pengumuman Juni 2025 nantinya. Lantas seperti apa kode kelulusan yang akan didapatkan para peserta dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Tentu perlu kita ketahui bersama. Nah Bapak Ibu perlu kita ketahui ini ya untuk Bapak Ibu P3K tahap 2 nantinya ada beberapa kode. Yaitu kode L, kemudian ada kode lainnya, kode L itu lulus menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kemudian kode R2 peserta X THK 2 menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kode R3 peserta non-ASN terdapat atau terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kode R4 peserta non-ASN tidak terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kemudian kode TH yaitu peserta tidak hadir. Kemudian kode TMS yaitu tidak memenuhi syarat. Kode APS peserta mengajukan pengunduran diri. Kemudian kode DIS peserta didiskualifikasi. Kemudian kode A, B, C, dan D peserta P3K teknis atau kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 20% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Peserta seleksi P3K 2024 khususnya tahap 2 yang dinyatakan lulus adalah peserta
yang memiliki kode R2-L dan R3-L. Jadi ini nantinya yang sangat menentukan Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu nantinya tidak perlu ya mengetahui hal lain. Khusus untuk R2 dan R3 yang sudah lama menantikan, ingat ya pada pengumuman nantinya hasilnya yaitu R2-L dan R3-L. Nah, cara ceknya Bapak Ibu silakan dicek nanti melalui sscsn.bkn.co.id. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.